Kalau mau bikin susah, ini sih pikiran gila aja, pikiran ekstrimnya. Ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Cuma jangan jadi kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin kan jam 4 kan sebetulnya juga bumerang buat tim sendiri. Jangan gitu sekarang misalnya. Woi jauh lah ekstrimnya. Ini Mana? pikiran gila aja lah. Papua misalnya. Mandala misalnya Jayapura gitu dengan penerbangan yang jauh. Nah, pemain naturalisasi yang seperti apa yang perlu dihadirkan? Untuk menghadapi Jepang, Australia dan Arab kan sebetulnya kita butuh Belanda yang lebih dari yang ada sekarang. Oke. Yang ledekan yang berkembang di medsos apa? Timnas pusat apa? Saya sampai bingung ada timnas pusat, ada timnas cabang gitu. Oke, terus. Saya geli tapi gimana gelinya gitu kan? Mengamati sepak bola saat ini. Dulu realistis lah. Lolos round 3 memang bukan hal yang gampang. Pencapaian yang progres lah. Apakah kita akan didorong oleh nafsu? Tapi kita melupakan proses gitu kan? Karena kan seringkali kita punya pemikiran sepak bola nggak pernah instan, kan begitu. Proses nggak pernah mengingkari hasil. Tapi apakah karena iming-iming round 3 kita sangat berhasrat besar, kita akan melakukan segala upaya gitu. Apakah kita akan memboosting naturalisasi, menggelontorkan naturalisasi sedemikian rupa lagi, atau kita membiarkan proses sepak bola itu berjalan? Kita membiarkan anak-anak kita bertarung di level itu untuk tahu posisi sepak bola kita di mana. Kita membiarkan STY bertarung di situ untuk kita tahu posisi STY di mana. Kan pilihannya di dua. Hasrat ingin habis-habisan di round 3 atau realistis. Round 3 ini memang tempat tertinggi sementara ini untuk kita gitu. Karena apa? Karena dari ucapan STY aja begitu masuk round 3 dengan naturalisasi yang ada, dia bilang kita butuh keajaiban, kita incar babak keempat. Artinya dia tahu diri juga. Kalau STY tahu diri, maka kita semua harus tahu diri. Ini dia Goli jadi main terbaik dalam ajang Piala AFF 16 tahun 2024 ini. Matthew Beck gerakkan bola kepada Goli. Ya, kosong kali ini Sika. Fandi Ahmad berikan pada Jos. Goli ternyata pemirsa. Anak Bekasi dari Cikunir ini betul-betul sulit dihentikan. Ini dia Goli jadi main terbaik dalam ajang Piala AFF 16 tahun 2024 ini. Ya, Indonesia pemirsa yang menempati peringkat ketiga yang berhasil tadi mengalahkan Vietnam. Pastinya bukan pertandingan yang mudah ya buat tim nasional. Sekali lagi secara kondisi kita hanya recovery 1 hari, itu tidak bisa secara maksimal karena kita bisa lihat di awal-awal dan kondisinya pemain sangat-sangat berat ya. Tapi sekali lagi saya bersyukur pemain bisa melakukan yang terbaik, bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita persiapkan di latihan. Dan saya bersyukur sekali lagi, saya terima kasih sama pemain saya yang bekerja sangat luar biasa pada hari ini sehingga kita bisa meraih kemenangan pada hari ini. Gue pengen ngoreksi Aldi tadi ngomong karena mereka FOMO karena timnasnya lagi bagus. Gue nggak setuju. Kalau tapi cegil-cegil tolol ini tuh FOMO-nya karena pemain-pemain kita ganteng-ganteng sekarang, bukan karena timnasnya bagus. Mereka nggak bakal peduli dan gue setuju sama Pak RT. Semua berawal dari FOMO. Iya memang kan dulu 2010 orang-orang FOMO ketika Indonesia final AFF. Tapi itu dari permainan kitanya dan prestasi bukan dari salah satu individu pemainnya. Terus anjingnya lagi nih mereka sekarang bisa nge-counter para, jadi kan kita penonton yang udah dari dulu itu culture shock sebenarnya kenapa sekarang sepak bola kita jadi begini. Lu lihat IG-nya timnas PSSI isinya kayak forum K-pop. Kemudian mereka ngomentarin satu orang tuh sampai bener-bener iya nih ini tadi gue lihat di IG-nya dari story-nya si Ijes misalnya si Rafa udah turun dari bis gitu terus ditemenin sama bawa-bawanya di saut-sautan tuh bikin itu kan
Anjing ya, kocak banget. Maksud, aduh, Iya tolol juga gitu. parah. Semua berawal dari FOMO, memang dari supporter awalnya gitu. Cuma mereka diem-diem, tapi sekarang yang The Nuls ini bisa counter kayak begitu ada orang ngomong bener tentang kelakuan mereka, dia counternya, udah lu kalau nggak mampu beli tiket diem aja, lu nonton di TV aja. Nah, kan anjing, goblok. iya. Jadi urusannya buat ekonomi orang. Iya anjing tolol. Coba sekarang misalnya dibalik, taruhlah mereka fans K-pop juga ya. Kita ngechance di K-pop, ada Blackpink lagi joget-joget. Yo, ayo Jennie, Blackpink. Mau? Alah, kampret. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Selamat datang kembali kita berdiskusi mengenai hal-hal yang menarik kita diskusikan di video yang telah tadi kita saksikan bersama-sama. Ada 5 video yang menurut saya sangat menarik untuk kita diskusikan. Yang pertama adalah video pertama sama kedua dari Bung Toel. Bung Toel menanggapi mengenai lolosnya kita ataupun timnas Indonesia di babak ketiga, dan Bung Toel emang dalam ungkapan video pertama dia menganggap bahwa kita juga harus realistis, dan di video kedua bahwa Sintayong juga sadar diri bahwa emang realistisnya adalah kita di peringkat 3 sama 4. Berarti peringkat 3 sampai 4 sama 4 itu kita bisa lanjut ke babak keempat. Di peringkat 1-2 apakah mungkin? Ya, kembali lagi kalau kita berbicara realistis sangat tidak mungkin. Tapi kalau kita berbicara kekuatan yang lain ataupun hoki ataupun luck, kita bisa. Karena bagaimanapun sepak bola adalah bukan matematika. Yang lemah bisa mengalahkan yang kuat juga bisa tiba-tiba menjadi hancur. Artinya kalau kita melihat dari segi harapan, ya pasti mungkin juga. Tapi kalau kita berbicara realistis, sangat tidak mungkin. Karena bagaimanapun Jepang, Australia, sama sama Saudi itu tim dengan langganan Piala Dunia, dan juga para pemainnya banyak pemain di Liga Eropa yang benar-benar sangat bagus kualitasnya, apalagi Jepang. Tapi mesti diingat juga pemain kita juga mayoritas ataupun mungkin anggaplah 60% itu bermain di Eropa. Jadi secara tidak langsung saya mengatakan ya harus ada harapan, walaupun memang 50-50 secara realistis tidak, tapi kembali lagi mungkin kekuatan doa ya. Ya intinya kita harus berdoa supaya timnas kita betul-betul mampu memaksimalkan di kualifikasi babak ketiga. Kalau seumpama sampai lolos peringkat menempati peringkat 1 sampai peringkat 2, gila sih. Cuma kita gak perlu banyak komentar, cuma cukup acungkan jempol aja, itu sangat gila sekali. Jadi tidak sabar ya teman-teman semua untuk benar-benar nanti segera pada tanggal bulan September. Yang video yang sedikit ya, Nova Arianto walaupun memang tidak membawa juara, hanya membawa sampai peringkat 3, tapi Nova Arianto mengucapkan terima kasih terhadap pemain timnas Indonesia karena emang udah berjuang. Dan saya lihat penampilan timnas U16 itu benar-benar sangat produktif dalam mencetak gol, walaupun kadang-kadang di babak pertama itu permainan sangat tidak betul-betul menonjol, tapi kadang-kadang ketika babak kedua mungkin ada jeda Nova Arianto memperbaiki, mengevaluasi. Hanya di babak kedua kita sering mencetak gol lebih daripada 1 ataupun minimal kita mencetak gol. Ketika lawan Singapura di babak fase grup ya kan, itu gol banyak tercipta di babak kedua. Terus lawan Australia juga kita mencetak 1 gol di babak kedua. Terus melawan Vietnam itu sangat mengejutkan. Vietnam dibikin bubur sama timnas kita, timnas U16 dibantai 5-0, gila gak itu? Artinya kita ketika melawan Vietnam sudah tak gentar lagi, karena emang sering ketemu. Cuma kalau lawan Thailand kita jarang ketemu ya akhir-akhir ini, baik di timnas senior ataupun di timnas juniornya. Di timnas senior kita lawan Vietnam, ketemu Vietnam di babak kualifikasi kita kualifikasi Piala Dunia kita ketemu 2 kali, kita libas. Di Piala Asia kemarin Qatar kita ketemu juga. Sudah 3 kali ketemu lawan Vietnam dan kita memenangkan semuanya.
lawan Thailand belum pernah, sejauh ini belum ada lagi. Mungkin kapan ya kita terakhir lawan Thailand itu di senior, mungkin di Piala AFF yang dimana kita 0-0 ya bermain di GBK 1-1 tuh, lewat golnya Marco penalti itu. Terus juga mengenai supporter FOMO dibandingkan dengan pada tahun 2010 itu sama-sama FOMO juga. Cuma tahun 2010 FOMO-nya bukan karena pemain tertentu, tapi emang karena bener-bener permainan. Aku ingat betul kan waktu itu kita menang lawan Malaysia 1-5 ya. Di babak fase grup kita sangat dikdaya, di semifinal juga kita sangat dikdaya. Itu benar-benar karena permainan. FOMO saat ini adalah karena individu, pemain ganteng, pemain bule. Apakah itu salah? Ya ini menjadi perdebatan juga sih, lebih kepada persepsi masing-masing. Di sisi lain emang menonton timnas adalah hak bagi semua orang. Cuma di tahun 2010 sama tahun sekarang bedanya adalah di sisi sosial media. Tahun 2010 itu belum ada tuh sosial media, mungkin IG sudah ada, IG kayaknya belum ada deh, belum ada tapi belum masuk. Mungkin waktu itu sosial media baru Facebook aja yang benar-benar benar-benar booming. Itu pun juga kan nggak semua orang bisa main Facebook juga, tidak semua orang bisa up to date lewat HP. Dulu kalau pengen main Facebook ya ke warnet dan sebagainya, tapi sekarang kan informasi begitu cepat lewat IG itu apalagi. Artinya ya FOMO tahun 2010 sama FOMO sekarang ya dalam konteksnya juga udah beda. Sekarang perkembangan sosial media, informasi begitu cepat. Terus mengenai tadi ya, ternyata pemain terbaik adalah di timnas U16 itu siapa sih, Goli ya, dari Indonesia ya, tanpa mengesampingkan kita tuan rumah, tapi emang sih kalau dilihat emang pantas sih. Dia bermain mencetak banyak gol juga. Dia juga bermain sebagai bukan penyerang murni, hanya penyerang winger ya, tapi pantas sih. Dan ini patut dijaga, dan pasti dia sudah mempunyai jaminan satu tempat untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang, timnas U17 nanti. Terima kasih, kita diskusikan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.